Seorang anak laki-laki terbangun dari mimpi buruknya. Ia tak menyangka akan mengalami mimpi semacam itu. Ia bangun dari tempat tidurnya dan menyapa kedua orang tuanya. Anak laki-laki itu bernama Hayato Domoto yang saat ini tinggal sendirian dan saat ini sedang berkemas sendirian. Meskipun sendirian bukan berarti ia tak punya saudara. Juga ia punya teman yang selalu menghargainya, di mana mereka membicarakan soal pesta Halloween dan Hayato berencana untuk membeli sesuatu untuk pesta Halloween mereka. Setelah itu Hayato bertemu teman-temannya yaitu Sota Miyanaga dan Kaito Aojima, di mana mereka mengejek Hayato yang lamban seperti orang tua. Mereka pun mulai memilih kostum yang akan mereka gunakan untuk pesta Halloween, di mana Hayato memarahi Kaito yang sedari tadi memilih kostum untuk wanita dan menyuruhnya memilih dengan benar. Kaito masih berharap ada wanita yang ikut bergabung dalam pesta mereka. Bahkan Kaito akan mencoba mengundang Shinjo bersaudara yang sangat populer di sekolah mereka. Kaito juga teringat, bukankah Shinjo bersaudara tinggal di dekat rumah Hayato? Tapi Hayato berkata kalau mereka itu sangat membenci pria. Dari rumor yang beredar, setiap pria yang menyatakan cinta pada mereka akan ditatap dengan menjijikan dan direndahkan. Kaito tak percaya orang seperti Shinjo bersaudara melakukan hal semacam itu. Hayato berkata kalau mereka pasti tak akan mau datang ke acara mereka. Setelah selesai berbelanja, mereka pun berpisah dan pulang. Di jalan, Hayato bisa melihat keluarga yang sedang menikmati festival dan tersenyum, dan teringat akan keluarga Shinjo di mana ayah mereka meninggal dunia, dan Hayato relevan akan hal itu. Tapi meskipun begitu, itu tak akan mengubah apapun. Di mana di perjalanan pulang, Hayato melewati sebuah rumah dan menyadari pintu rumah mereka yang terbuka begitu saja, dan bertanya-tanya rumah siapa ini. Dan itu adalah kediaman Shinjo. Hayato bisa merasakan aura yang aneh keluar dari kediaman Shinjo. Jika mereka lupa menutup pagar, itu bukanlah hal yang aneh. Tapi bahkan sampai pintu depan mereka terbuka, pasti ada terjadi sesuatu di dalam. Hayato mencoba mengecek ke dalam dan mendengar teriakan kalau mereka tak punya satupun uang. Itu membuat Hayato kaget, hampir membuatnya berteriak. Tapi ia langsung menahannya. Hayato masuk secara perlahan melihat apa yang terjadi di dalam, di mana Shinjo bersaudara sudah setengah bugil dan ibunya yang sedang disandera oleh seorang perampok. Hayato tak percaya dengan apa yang terjadi dan merasa ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Hayato mencoba melapor, tapi bisa saja perampok itu melukai mereka duluan. Mereka hanyalah keluarga tanpa seorang ayah yang melindunginya. Hayato merasa harus melakukan sesuatu, di mana sebelumnya Shinjo bersaudara sedang bersiap pesta Halloween dan akan pulang ke rumah. Tapi ketika mereka sampai di rumah, pintu rumah mereka terbuka. Awalnya mereka tak menyadari ada yang aneh dan bahkan bercanda. Jika tak hati-hati, bisa saja orang jahat datang kemari, di mana itu benar-benar terjadi. Seseorang sedang menyandera ibu mereka. Wajah penjahat itu tampak kegirangan melihat dua gadis yang baru saja masuk dan langsung mengancam ibu mereka. Penjahat itu menyuruh mereka meletakkan handphone atau ia akan membunuh ibu kedua gadis ini. Tentu itu membuat Shinjo bersaudara ketakutan. Setelah itu, penjahat itu menyuruh Shinjo bersaudara melepaskan pakaian mereka. Arisa tampak enggan, tapi ia berkata, jika ia melepaskan pakaiannya, apakah orang itu akan melepaskan ibunya? Dan penjahat itu membenarkannya. Mereka pun terpaksa melepaskan pakaian mereka berdua, dan semakin membuat penjahat itu bersemangat. Tak menyangka kalau anak mereka lebih menggoda. Ibunya Shinjo bersaudara memang punya badan yang bagus, karena itulah penjahat itu mengikutinya, dan tak menyangka bisa menikmati tubuh yang sangat indah ini. Arisa menangis, tak menyangka hal buruk akan segera terjadi pada mereka. Penjahat itu memanggil Aina untuk mengikat Arisa. Ibunya mencoba memberontak, tapi penjahat itu sekali lagi mengancamnya, di mana Aina terpaksa menurutinya, dan Arisa mengerti akan hal itu. Setelah itu, penjahat itu melepaskan ibu mereka dan langsung menyerang Aina yang ketakutan. Arisa berteriak untuk jangan menyerang adiknya, dan Aina hanya bisa menangis ketakutan. Arisa tak menyangka hal buruk benar-benar terjadi pada mereka, dan Aina mencoba memberontak melawan. Arisa memohon kepada siapapun untuk menolongnya, dan kembali ke waktu sekarang, Hayato merasa ia tak punya pilihan lain dan akan segera menolong mereka. Ia mengambil tongkat baseball dan topeng labu yang ia beli untuk pesta Halloween dan memakainya, dan berdoa kepada ayah dan ibunya untuk diberi kekuatan. Aina memberontak melawan penjahat itu.
Tapi penjahat itu mulai meraba-raba tubuhnya Aina. Aina benar-benar merasa kotor dibuatnya. Dan tiba-tiba saja sebuah bola baseball datang dan mengalihkan fokus penjahat itu. Ia bingung dari mana bola itu datang. Di mana tiba-tiba Hayato datang dan langsung menyerang penjahat itu. Penjahat itu kesakitan dan bertanya siapa orang yang menyerangnya. Tapi Hayato mengabaikannya dan kembali lanjut menyerang penjahat itu. Ibu mereka langsung memanggil Shinjo bersaudara dan merasa tenang karena terselamatkan. Hayato merasa lega, ia bisa menghindari kemungkinan terburuknya. Tapi penjahat itu masih terbangun. Hayato mendekati dan berkata, ia tak peduli apakah ini perampokan atau pemerkosaan. Tapi yang pasti ini sudah berakhir untuk penjahat itu. Di mana di luar terdengar suara sirine polisi yang datang. Hayato langsung mengikat penjahat itu agar tak dapat melarikan diri. Dan keluarga Shinjo pada akhirnya benar-benar lega. Mimpi buruk ini berakhir. Mereka bersyukur sang topeng labu menyelamatkan mereka. Hayato berkata ke mereka untuk memakai pakaian mereka dan membuat kedua gadis itu tiba-tiba saja menangis, di mana Hayato mengira mereka ketakutan karena topeng ini. Hayato berkata kalau ia bukanlah orang yang mencurigakan dan memberikan selimut untuk mereka berdua agar bisa menutupi badannya. Shinjo bersaudara itu melihat Hayato mengingatkan mereka dengan ayah mereka yang sudah meninggal. Tak lama setelah itu polisi datang dan masuk ke dalam. Polisi langsung mencurigai Hayato karena tampak sangat mencurigakan dan membuat Hayato panik. Tapi Shinjo bersaudara berkata kalau orang itu yang menyelamatkan mereka. Polisi itu menyuruh Hayato melepaskan topengnya, tapi Hayato merasa akan sangat sulit melepasnya sekarang dan mengajak polisi itu keluar bersama. Keluarga Shinjo bertanya siapa nama Hayato, tapi Hayato tak bisa memberitahunya. Apalagi mereka tinggal di dekat sini, dan jika Hayato melihat ekspresi mereka yang kesakitan karena mengingat insiden ini, hanya dengan melihat wajah Hayato sudah pasti itu akan menyakiti Hayato juga. Hayato pun langsung kabur, di mana polisi itu berkata ke Hayato untuk datang ke kantor kepolisian terdekat dan meminta untuk memberikan kesaksian, dan Hayato pun mengerti. Keluarga Shinjo benar-benar tak mengetahui siapa sosok bertopeng itu, di mana lingkungan rumah itu menjadi begitu heboh karena kedatangan polisi yang begitu ramai. Hayato merasa daripada keluarga Shinjo penasaran soal siapa dirinya, lebih baik gunakan waktu untuk beristirahat. Di kantor kepolisian, Hayato benar-benar dimarahi oleh polisi karena tindakan Hayato yang bisa saja berakibat fatal. Hayato meminta maaf karena sudah mengambil resiko yang tak perlu. Tapi Hayato juga tak bisa membiarkan keluarga Shinjo begitu saja. Untungnya tak ada satupun yang terluka. Tapi itu tak membantah fakta Hayato yang masih di bawah umur, dan pastinya akan membuat kedua orang tua Hayato sedih nantinya. Dan itu saja untuk pertemuan ini, dan Hayato pun pulang ke rumah. Itu pertama kalinya Hayato datang dan masuk ke kantor polisi, dan benar-benar membuatnya gugup. Tapi Hayato merasa lega keluarga Shinjo baik-baik saja, dan pastinya mereka tak menyadari Hayato selain para polisi. Jadi harusnya merasa aman sekarang. Dan kembali ke keluarga Shinjo, karena kejadian sebelumnya mereka memastikan kalau pintu depan sudah dikunci dengan rapat. Aina sudah mengeceknya sebanyak 3 kali dan semuanya sudah terkunci dengan sangat rapat. Jika ibunya merasa tak nyaman, mereka bertiga bisa tidur bersama. Mereka juga boleh tak ke sekolah besok, tapi Aina merasa tak masalah dan akan tetap pergi ke sekolah besok dan masuk ke kamar Arisa. Di sana Arisa sedang bersiap tidur dan Aina datang mengajak tidur bersama. Wajahnya masih merasa takut mengingat kejadian sebelumnya. Aina bisa merasakan sentuhan penjahat itu dan merasa ia ingin memotong bagian yang disentuh saking merasa kotornya. Arisa juga merasakan hal yang sama dan bingung kenapa mereka harus melalui semua ini. Meskipun Arisa sadar ayah mereka tak bersama mereka lagi, tapi Arisa tanpa sadar berteriak dalam hatinya meminta tolong, dan seseorang menjawabnya, dan orang itu adalah pria bertopeng labu. Ketika orang itu memberi selimut ke Arisa, Arisa tahu kalau orang itu adalah pria. Tapi entah kenapa Arisa tak merasa jijik sedikit pun, dan Aina juga sepaham soal itu. Karena itulah Arisa berharap semua kembali normal secepat mungkin, karena ia ingin mencari siapa orang itu. Aina juga merasakan hal yang sama juga, dan setelah itu mereka ingin berterima kasih ke orang itu. Aina ingin bertemu orang itu secepat mungkin, meskipun Aina tak tahu siapa namanya dan seperti apa wajahnya, tapi Aina sangat yakin akan mengenalinya dari suara dan baunya. Mereka yakin kalau orang itu tak jauh dari mereka. Arisa juga merasakan hal yang sama dan ingin selalu bersama orang itu, karena orang itu sudah menarik mereka dari pengalaman yang menyeramkan. Karena itulah mereka akan melayani orang itu seumur hidup mereka. Memikirkannya saja sudah membuat mereka sangat bahagia.
Keesokan harinya, Hayato berangkat ke sekolah seperti biasa bersama teman-temannya, dan mereka sedang membahas kostum Halloween yang akan mereka gunakan nanti. Hayato juga membahas kostumnya yang menggunakan tongkat baseball dan topeng labu, di mana tiba-tiba saja Shinjo bersaudara lewat dan mendengar pembicaraan mereka. Aina bertanya apa maksudnya topeng labu itu dan membuat Hayato kaget. Aina juga menyapa Hayato dan menyadari sesuatu. Hayato membalas tapi dengan wajah yang ketakutan. Kaito bingung apa yang terjadi di antara Hayato dan Aina, tapi Hayato sendiri juga bingung dan mengira mungkin karena mereka tinggal di lingkungan rumah yang sama. Orang-orang juga heran kenapa Shinjo bersaudara pergi ke sekolah, karena lebih baik untuk ambil libur mengingat kejadian sebelumnya. Hayato pun berangkat dan berharap Shinjo bersaudara tak memaksakan diri mereka. Di kelas, semua murid sudah mengetahui kabar perampokan yang dialami keluarga Shinjo, tapi Hayato sedari tadi tak dapat fokus dengan pelajarannya karena begitu khawatirnya dengan keadaan Shinjo bersaudara. Ketika kembali ke kelas, Hayato melewati salah satu kelas tempat Aina berada, di mana di dalam Aina tampak bersemangat menceritakan seseorang yang sudah menyelamatkannya, dan Hayato kaget melihatnya. Aina merasa orang itu berada di dekat sini, meskipun Aina tak pernah melihat wajahnya secara langsung dan namanya. Teman Aina berkata mengapa tak mencari pacar saja agar dapat melindungi Aina, tapi Aina berkata ia tak ingin berpacaran selain bersama orang itu. Temannya tak menyangka Aina begitu bersemangat meskipun mengalami musibah semacam itu. Hayato terdiam tak menyangka bisa melihat Aina yang tersenyum ceria seperti itu. Mengingat ekspresi yang sebelumnya membuat Hayato benar-benar tak menyangka. Tiba-tiba Kaito datang memanggil Hayato untuk pergi makan bersama. Hayato meminta maaf dan akan segera menyusul, dan Aina pun menyadari kehadiran Hayato dan tersipu malu. Di kantin, akhirnya Hayato makan bersama teman-temannya, dan lagi-lagi mereka membicarakan soal kejadian yang dialami Shinjo bersaudara yang sudah tersebar luas. Hayato merasa sangat tak sopan membicarakan masalah itu ketika orangnya ada di sini, di mana tiba-tiba Aina dan Arisa duduk di samping mereka untuk makan. Kaito menjadi ciut dan Sota menjadi pendiam, sedangkan Hayato merasa tak nyaman dengan kehadiran Shinjo bersaudara di dekatnya. Aina menatap Hayato dengan sangat tajam yang membuat Hayato merasa tak nyaman. Arisa pun memanggil Aina yang sedari tadi terdiam. Hayato bingung mengapa Aina menatapnya seperti itu. Pasti bukan itu yang terjadi dan hanyalah kesalahpahaman Hayato saja. Aina tiba-tiba berkata sudah lama mereka berdua tak makan di kantin karena banyak orang di sini. Aina penasaran apakah orang itu ada di sini juga dan bertanya di mana orang itu sekarang. Arisa tersenyum dan bahkan berkata ia tak sabar bertemu dan mengandung anaknya. Mendengar itu membuat Hayato syok berat dan langsung kabur melarikan diri meninggalkan kedua temannya. Mereka berdua benar-benar tak bisa tenang selama makan dan penasaran pria seperti apa yang bisa membuat Shinjo bersaudara seperti itu. Tiba-tiba seorang anak laki-laki berlari dan mencari Arisa karena ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Arisa mengerti dan menyuruh adiknya untuk ke kelas duluan. Setelah itu Arisa pergi bersama anak laki-laki itu. Semua orang tak menyangka akan ada penantang lainnya yang berani menyatakan cinta ke Arisu. Hayato yang khawatir mengejar mereka berdua dan menyuruh teman-temannya kembali ke kelas duluan. Hayato benar-benar kesal dengan anak laki-laki itu. Harusnya ia membiarkan Arisa sendirian terlebih dahulu, tapi nasi sudah menjadi bubur dan sekarang akan Hayato amati dari jauh. Hayato mengintip di mana anak laki-laki itu mengajak Arisa berpacaran. Arisa meminta maaf tapi ia sudah menyukai seseorang dan tak bisa menerima perasaan siapapun. Anak laki-laki itu kaget tak menyangka Arisa menyukai seseorang. Hayato sendiri kaget mengetahui Arisa menyukai seseorang dan bingung mengapa ada rumor Arisa membenci cowok. Tapi muncul sebuah suara yang membenarkan rumor itu, di mana Hayato kaget dan mengecek siapa di belakangnya. Ia tanpa sadar berteriak, namun orang itu menghentikan Hayato atau mereka akan ketahuan, dan orang itu adalah Aina. Aina beralasan ia ada di sini karena khawatir dengan kakaknya, meskipun ia tahu apa yang akan terjadi. Pada akhirnya, Hayato bertanya apakah karena Arisa tak nyaman bersama cowok. Aina membenarkannya, tapi yang lebih tepat adalah Arisa sudah menyukai seseorang dan bertanya kenapa Hayato ada di sini. Hayato yang panik beralasan ia khawatir dengan Arisa mengingat kejadian sebelumnya dan pasti akan memberikan beban ke Arisa yang perlu waktu sendirian. Hayato pun menyerah dan meminta maaf. Pasti sangat tak sopan menguping seperti ini. Aina terdiam dan berkata ia tak menyangka kalau Hayato sebaik ini, tapi Hayato menyangkalnya. Tetap saja bagi Aina Hayato itu orang yang baik. Tiba-tiba dari luar terdengar teriakan yang membicarakan soal kejadian kemarin. Anak laki-laki itu menyesal tak menyatakan cintanya ke Arisa secepat mungkin.
mungkin. Jadi ia bisa melindungi Arisa dan berjanji kalau mulai sekarang ia akan melindungi Arisa dan tak akan membiarkannya terluka. Aina merasa kesal dengan mudahnya berkata seperti itu ketika kejadiannya sudah terlewat. Anak laki-laki itu juga ingin menyerahkan sesuatu dan membuat Aina ikutan penasaran apa itu. Meskipun pada akhirnya tak berguna juga menurut Aina. Anak laki-laki itu menulis sebuah puisi untuk Arisa. Di dalam, Aina yang tak bisa melihat meminta Hayato untuk membungkuk sedikit dan Hayato menurutinya. Aina pun menaiki punggung Hayato dan membuat Hayato menjadi panik. Hayato bisa merasakan sentuhan payudara dari Aina dan menjadi sangat panik. Tapi tampak jelas Aina mencoba menggoda Hayato dengan tubuhnya dan bertanya pasti Hayato menjadi bergairah karena payudaranya. Hayato mencoba untuk tetap tenang. Aina pun tiba-tiba berkata ada sesuatu yang ingin ia sampaikan ke Hayato dan cerita pun akan kita lanjut nanti.